Puji Tuhan, saudara sekalian, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari surat Ibrani pasal yang keempat. Surat Ibrani pasal yang keempat, kita akan membaca silih berganti. Yang pria membaca yang ganjil, yang wanita yang membaca yang genap. Ibrani pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Yang ganjil yang pria, yang genap yang wanita. Sudah dapat semua ya? 2, 3. Hari perhentian yang disediakan Allah. Sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena pada kita dikatakan beberapa kesukaan sama seperti kepada mereka, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama dengan mereka. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu didapatkan agar sebab itu tidak masuk ke dalam pendaftaran mereka. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, seperti dikatakan di atas, kepada hari ini jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Sebab mereka Yesus akan membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Sebab barang siapa akan masuk ke perhentiannya, dia sendiri telah terbukti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah memberi dari pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Sebab kebenaran berbuat dasar daripada ia menunjukkan jalan sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan susu. Ia akan membedakan kehidupan dari hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, dan kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Puji Tuhan. Dari surat Ibrani pasal yang keempat ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13 diungkapkan tentang satu hari, yaitu hari yang ketujuh, hari perhentian. Hari perhentian daripada semua aktivitas yang ada, ya. Dan kalau kita memperhatikan sekali lagi saudara sekalian, pada ayat yang keempat dan ayat yang kelima itu merupakan satu ungkapan yang diungkapkan kembali seperti apa yang Allah sudah katakan di dalam kitab Kejadian pasal yang kedua ayat yang kedua dan 3. Bisa dibaca Kejadian 2 ayat 2 dan 3. Kejadian 2 ayat 2 dan 3. Ayat 2 dan 3. Ketika Allah pada hari ketujuh
dibuatnya itu. Berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Nah, gituan. Sungguh sekalian. Jadi kita melihat kembali bagaimana Allah membentuk dunia ini bersama isinya dari hari pertama sampai pada hari yang ke-6. Dan setelah itu hari yang ke-7 Allah berhenti dari semua pekerjaannya. Dan kemudian Allah menguduskan dan Allah memberkati. Ya. Jadi kalau kita perhatikan, Allah mempunyai satu waktu untuk berhenti dari semua aktivitas yang dilakukan. Saudara sekalian, kita sebagai umat Tuhan seringkali kita terkecoh dengan istilah hari perhentian. Ya, terkecoh dengan sekali lagi istilah hari perhentian atau dikenal sebagai hari Sabat. Nah, kita akan coba untuk menelaah apa sih yang dimaksudkan dengan hari perhentian itu sendiri, hari Sabat itu sendiri. Hari Sabat itu merupakan satu hari yang memang Allah tentukan untuk semua manusia itu berhenti daripada semua tugas, tanggung jawab dan pekerjaannya dan menikmati hasil yang sudah dilakukan pada hari-hari sebelumnya. Jadi dari hari yang pertama sampai hari yang ke-6 manusia itu bekerja. Dan pada hari ke-7 manusia diajar sama Tuhan untuk mengucap syukur, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Karena apa? Karena 6 hari sudah dilewati dan sudah menikmati akan berkat kasih anugerah Allah. Dan kalau kita kembali memperhatikan dalam surat Ibrani pasal yang keempat, ayat yang pertama dan ayat yang kedua dikatakan di situ, sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sungguh sekalian, pada ayat yang pertama dan ayat yang kedua ini kita diberikan satu warning, satu peringatan untuk kita waspada. Waspada kepada siapa? Waspada kepada orang-orang yang mengatakan sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, tapi mereka amburadul hidupnya. Karena itu dikatakan, ya toh, jangan sampai ada seorang pun yang ketinggalan untuk masuk menikmati hari perhentian bersama Allah. Karena apa? Karena disibukkan dengan segala sesuatu yang ada dalam kehidupan ini. Dan walaupun mereka sudah menjadi orang yang percaya, tetapi imannya tidak bertumbuh bersama-sama untuk menunjang akan kedewasaan di dalam pengenalan kepada Tuhan secara pribadi. Sehingga karena tidak ada satu pertumbuhan yang cukup kuat, pertumbuhan yang sehat, maka mulai diombang-ambingkan dengan berbagai macam hal yang ada di tengah-tengah kehidupan dalam dunia ini. Sebagaimana kalau kita bisa tolong bacakan dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-15. Matius 7 ayat 15. Matius 7 ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ya, dapat tidak? Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu itu muncul. Ya.
secara nggak langsung mereka tidak menunjukkan akan pengajaran mereka yang nyeleneh, yang keluar daripada kebenaran firman Tuhan. Tetapi mereka bisa mempengaruhi seseorang untuk tidak menghargai akan hari Sabat. Dan menganggap semua itu menjadi sama. Gak apa-apa. Kamu berbuat ini gak apa-apa. Semuanya dikatakan gak apa-apa. Kenapa? Karena Allah itu murah hati. Pasti Allah mengampuni. Saat kamu datang kepada Allah, menghadap kepada Allah, kamu berdosa, kamu minta ampun, pasti Tuhan ampuni. Terus sekalian, firman Tuhan berkata, Tuhan tidak sama seperti manusia yang bisa dipermainkan. Jadi tidak bisa dipermainkan, Allah tidak bisa dipermainkan. Kalau seseorang mempermainkan akan kedaulatan dan kasih karunia Allah, mereka akan mengalami pengalaman yang sangat luar biasa, yaitu mereka tidak akan masuk ke dalam tempat perhentian. Tidak akan masuk ke dalam tempat perhentian. Sekali tempat perhentian itu mana? Tempat perhentian kita di mana? Surga yang mulia. Jadi kalau orang mempermainkan akan kemurahan Tuhan, wah nggak apa-apa, jangan sepele, enteng-enteng aja deh. Walaupun mereka tahu firman Tuhan, walaupun mereka mengerti akan ayat-ayat firman Tuhan, mereka tahu, tetapi tidak mau lakukan dalam hidup. Sehingga akhirnya apa? Akhirnya ditolak. Ditolak. Sekali lagi seperti ayatnya yang kedua dikatakan di situ, ya Pak. Karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Gak bertumbuh bersama-sama. Berarti macet, berhenti. Nah sekarang kalau berhenti, yang bisa mengetahui rohani kita ini sedang berhenti itu siapa? Orang lain atau pribadi kita bersama Tuhan? Pribadi kita bersama Tuhan. Tapi kenapa begitu rohani kita stagnan, berhenti, stop, nggak bisa bertindak, ya atau tidak bisa melakukan apa yang menjadi kerinduan daripada Tuhan? Karena apa? Kan tidak mau menundukkan diri kita kepada Tuhan. Sehingga dikatakan pada ayat yang ke-6 daripada surat Ibrani pasal yang ke-4, bisa dibacakan lagi sekali. Ibrani 4 ayat 6. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Nah, ya, ini seperti apa yang Yesus katakan. Banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Ya, bisa dibaca itu dalam Matius 22 ayat 14, bisa dibacakan. Matius 22 ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Ya, ya. Banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Kenapa bisa menjadi sedikit yang dipilih? Karena yang sedikit ini mengerti apa yang harus dilakukan. Tidak sembrono di dalam perjalanan hidup rohaninya. Tidak main-main. Betul-betul mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, bekerja dengan sungguh-sungguh pada hari yang pertama sampai pada hari yang ke-7 dengan penuh tanggung jawab, sehingga bisa masuk kepada hari yang ke-7, hari perhentian itu.
Nah, saya percaya bahwa setiap kita menginginkan untuk kita bisa menikmati hari perhentian itu. Tidak terus disibukkan dengan segala sesuatu yang ada dalam kehidupan ini. Tuntutan-tuntutan kehidupan dalam dunia yang tidak ada selesainya. Gak ada selesainya. Kita manusia memang kita hidup tengah-tengah dunia ini, kita harus bergumul, berjuang untuk mendapatkan sesuatu dapat menunjang apa yang menjadi keperluan dalam kehidupan kita sebagai manusia. Harus. Kita nggak bisa tidak. Tetapi saudara sekalian, setelah kita bekerja yang sungguh-sungguh, kita pun juga perlu waspada. Waspadanya bagaimana? Bisa dibacakan. Lukas 12 ayat 15. Lukas 12 ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Nah, ya, ini merupakan salah satu kendala yang dapat menghalangi pertumbuhan pengenalan kita secara pribadi dengan Tuhan. Dengan jelas dikatakan dalam Lukas 12 ayat yang ke-15, supaya kita waspada terhadap segala ketamakan, keserakaan. Manusia itu dikuasai oleh roh serakah karena dosa. Sehingga karena manusia dikuasai oleh roh serakah karena dosa, sehingga tidak sadar manusia itu sudah dipermainkan dengan segala sesuatu yang ada di tengah-tengah kehidupan dalam dunia ini. Kita menjadi bahan permainan daripada perekonomian dunia. Kita menjadi bahan permainan daripada situasi dan kondisi dunia. Kita diombang-ambingkan. Sehingga kalau itu jadi permainan daripada dunia ini karena ekonomi dan lain sebagainya, otomatis kita akan lupa akan apa yang Allah sudah ajarkan kepada kita untuk kita senantiasa untuk tetap berjalan dan tetap sepenuh kepada Tuhan. Karena itu mari saudara sekalian, kita jangan mau jadi alat permainan dunia, tetapi justru kita yang mendapatkan kuasa daripada Allah. Allah memberikan kuasa kepada manusia untuk apa? Untuk dikuasai dunia atau untuk menguasai dunia? Manusia ini dikuasai dunia atau manusia ini menguasai dunia? Manusia diberikan kuasa sama Tuhan untuk menguasai dunia. Dan kalau kita sebagai manusia ini diberikan mandat, diberikan kuasa untuk menguasai segala sesuatu yang terjadi dalam perputaran dunia ini, otomatis kita sadar, iya, kalau aku punya kuasa, aku tidak mau dipermainkan dengan situasi dunia ini, tetapi aku yang akan menguasainya. Nah, caranya bagaimana aku bisa menguasai dunia ini? Dengan tetap melibatkan Tuhan dalam hidup. Kita tetap melibatkan Tuhan. Dan kita melibatkan Tuhan, ya, dan kita senantiasa sadar dan waspada terhadap segala macam ketamakan, keserakaan. Dikatakan dengan jelas dalam Injil Lukas 1 yang kita baca, ya, untuk apa memiliki seluruh isi dunia ini kalau jiwanya harus binasa? Gak ada gunanya. Gak akan bisa masuk ke dalam tempat perhentian itu. Tidak akan dapat masuk, ya, di hari perhentian. Tidak akan masuk. Saudara sekalian, saat ini saatnya untuk kita
berbenah diri. Kenapa saya ajak untuk kita berbenah diri? Karena kita nggak tahu hari Sabat untuk kita itu jatuhnya kapan. Amin. Bisa terima langkah di sini. Ya. Hari perhentian bagi kita itu kapan? Hari perhentian kita itu pada saat kita meninggalkan dunia ini. Aku masuk ke dalam hari perhentian yang penuh dengan damai atau tidak? Seperti yang dikatakan, coba kita baca lagi sekali, ya, ayatnya yang ketiga daripada surat Ibrani pasal 4. Ibrani 4 ayat yang ketiga. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Ya, sekalipun pekerjaannya sudah selesai di dunia ini, tapi mereka tidak akan bisa masuk ke dalam hari perhentian. Dan saudara sekalian, hari perhentian itu merupakan satu hari yang kita idamkan. Karena setiap kali kalau Tuhan izinkan saya melayani di tengah-tengah ibadah penghiburan ataupun ibadah tutup peti ataupun ibadah pemakaman, seringkali saya katakan bahwa kematian kita secara jasmani ini bukan merupakan akhir daripada segala-galanya. Tapi justru kematian kita secara jasmani ini kita membuka pintu untuk langkah kehidupan yang akan datang. Untuk langkah kehidupan yang akan datang. Kehidupan yang akan datang yang bagaimana kita bisa menikmati penuh dengan damai bersama Allah di surga, atau kita akan mengalami siksaan yang kekal di dalam neraka. Jadi setiap kali Tuhan izinkan saya melayani di tempat penghibah itu sendiri, katakan secara tentukan. Sekarang saatnya. Sebagaimana dikatakan firman Tuhan pada ayat yang ke-7, bisa dibacakan. Ibrani 4. Ayat yang ke-7. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud seperti dikatakan di atas, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Nah, ya, perhatikan, Tuhan masih ada satu kemurahan. Ada satu kemurahan. Jadi sebelum masuk pada hari ke-7, maka ada satu hari daripada kemurahan Allah yang Allah berkatkan untuk kita diberikan kesempatan untuk merubah sikap langkah hidup kita. Jadi jangan sampai kita tunggu hari yang ke-7. Tidak usah sampai pada hari yang ke-7 pada akhir dan kita menyia-nyiakan kesempatan yang sudah Tuhan berkatkan, maka kesempatan itu tidak akan terulang kembali setelah hari ke-7 sudah selesai. Sudah selesai. Bukan berarti masih ada hari ke-8, hari ke-9. Ya, perhitungan secara manusia dalam kehidupan dalam dunia ini, sebagaimana firman Tuhan beberapa saat yang lalu yang sudah kita sama-sama bahas, mengenai waktu yang Tuhan berkatkan untuk kita manusia di tengah-tengah dunia ini, dan Allah menentukan waktu itu sendiri, dan Allah memberikan tanda kepada manusia untuk menghitung waktu dengan cara bagaimana, dengan adanya benda-benda di cakrawala, yang besar untuk menguasai siang, yang kecil untuk menguasai malam dan bintang-bintang. Jadi dikatakan firman Tuhan dengan jelas bahwa benda-benda yang ada di cakrawala itu yang menentukan hari-hari.
tahun-tahun yang tetap dalam perjalanan hidup kita sebagai manusia. Tetapi di dalam kehidupan kita secara rohani, kita perlu menyadari kalau Tuhan masih memberi pada kita kesempatan pada hari ini untuk kita bertobat. Bertobatlah dengan sungguh-sungguh. Jangan main-main. Jangan anggap sepele. Kalau pada hari ini Tuhan masih berkatkan kesempatan untuk kita merubah sikap langkah kehidupan kita yang tidak sesuai firman Tuhan, mari kita mau merubah sikap langkah kehidupan kita. Karena hari ini kesempatan yang Tuhan berkata itu bukan kesempatan yang setiap kali kita bisa ulur-ulur waktunya. Enggak bisa, saudara. Kita enggak mempunyai kekuatan untuk mengulur-ulur waktu kesempatan berkasih kemurahan Tuhan untuk dilimpahkan dalam kehidupan kita. Karena itu sekali lagi dikatakan pada ayat-ayat yang ke-6 itu, ya, dan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk. Karena apa? Karena ketidaktaatan mereka. Karena ketidaktaatan. Artinya apa ketidaktaatan? Karena kekerasan hati, ketegar tengkukan, kesombongan. Orang yang sombong itu akan mengakibatkan tidak taat. Orang yang mengandalkan segala sesuatu yang ada di tengah-tengah kehidupan dalam dunia ini, merasa aku punya power, gak bisa bantu apa-apa, justru semakin menghancurkan. Karena itu kita baca lagi sekali pada ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Ayat 8 dan 9. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Amin. Ya, tadi sudah saya ungkapkan toh. Jadi hari ke-7, hari perhentian bagi kita umat Allah. Hari perhentian kita, ya, masuk pada hari yang ke-7. Kapan? Kalau kita mau tanya, kita ini sudah berjalan dalam dunia ini, secara pribadi aku ini sudah berada di hari yang keberapa? Dari ketiga, hari pertama, hari keempat, hari kelima, hari keenam. Berarti sudah siap untuk masuk dalam hari ke-7. Kita nggak tahu. Karena umur manusia itu ditentukan oleh Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan berkata, ya, umur manusia itu berada di dalam tangan Tuhan. Loh, kalau Tuhan ngomong, ya tahu waktunya kamu masuk pada hari ke-7 sudah selesai. Dan kita masih memikirkan, waduh aku masih pada hari yang kedua, masih ada hari 4 hari lagi yang aku mesti kerjakan. Tapi Tuhan ngomong enggak, kamu sudah masuk pada hari yang ke-7, hari ke-6, masuk hari ke-7, berhenti. Nah saat berhenti, tapi kita tidak mempunyai persiapan. Sebagaimana firman Tuhan berkata sekali lagi pada ayat yang ke-6. Kepada mereka yang pertama kali, ya tahu, yang dahulu diberitakan kabar keselamatan. Tapi mereka tidak masuk. Karena apa? Karena ketidaktaatan mereka. Karena ketidaktaatan mereka. Karena itu diulangi lagi dengan tegas pada ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Dan ayat yang ke-9 katakan, jadi masih tersedia suatu hari perhentian, yaitu hari ke-7 bagi umat Allah.
Inilah waktunya untuk kita menentukan. Kita mempergunakan kesempatan yang sebaik-baiknya. Karena kita nggak tahu, sekali lagi kita nggak tahu. Hari ke-7 bagi kita pribadi itu jatuhnya kapan? Tapi yang jelas bahwa hari ke-7 itu pasti aku akan alami. Dan kalau aku mengalami hari ke-7 berarti aku mati. Dan aku mati itu bagaimana? Apakah aku mendapatkan perhentian yang sungguh bersama Allah atau tidak? Karena itu saudara sekalian, sekali lagi, ini saatnya untuk kita tidak bersantai-santai, tidak bersantai ria, mengikuti akan gelombang daripada kehidupan dalam dunia ini. Dan kalau kita melihat dalam satu hari 2 gunung meletus bersamaan, Gunung Semeru dan Merapi. Semeru dan Merapi. Kita tidak bisa ngomong pakai konsentrasi ke satu gunung yang baru meletus. Tahu gunung yang lainnya, tempat yang lain meletus juga. Kita nggak tahu. Kita sudah berada di hari yang kelima, di bulan yang terakhir, di tahun 2021. Artinya kita cuma tinggal melangkahkan kaki ke depan 26 hari. 26 hari lagi kita jalani kehidupan dalam dunia ini. Kita selesai tahun 2021. Kita siap masuk di tahun 2022. Dan tidak satu orang pun yang tahu apa yang akan terjadi dan apa yang akan dialami. Nah, kalau kita menyadari bahwa tidak ada sesuatu yang diketahui sama manusia sebelumnya, maka kalau kita rindu, Tuhan, aku ingin untuk menikmati hari perhentian itu. Biar Tuhan mampukan aku dengan kuat-kuasa-Mu yang kudus, supaya aku benar-benar bisa masuk ke dalam hari ke-7 itu. Ya. Masuk hari ke-7. Karena apa? Karena firman Tuhan yang membentuk kita. Ya. Firman Tuhan membentuk kita, firman Tuhan menyucikan kita, firman Tuhan yang memotong segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Allah. Sebagaimana dikatakan pada ayat yang ke-12, bisa dibacakan. Ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Nah, ya. Firman sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi saat kita merenungkan firman Tuhan, kita baca firman Tuhan, yaitu kita benar-benar bergumul di dalam kebenaran firman Tuhan, maka firman Tuhan itu yang akan memisahkan. Firman Tuhan yang akan menyisihkan mana yang enggak benar, dibuang. Dan saat firman Tuhan itu memisahkan, masalahnya mau enggak kita ini? Mau enggak? Karena firman Tuhan bukan cuma sekedar menyucikan kita, tapi firman Tuhan pun juga membentuk pribadi kita untuk menjadi serupa dengan Dia. Nah, untuk menjadi serupa dengan Dia, maka Dia yang tahu apa yang menjadi kelemahan dan kekurangan kita. Nah, saat kelemahan dan kekurangan kita yang tidak kita sadari itu tahu-tahu bisa berubah
itu tidak masalah. Tapi kalau kekurangan ataupun kelemahan yang kita sadari dan harus dirubah, sekali lagi, kelemahan kekurangan yang kita sadari dan yang harus dirubah. Pertanyaannya, rela mau apa tidak? Mau apa enggak? Kalau nggak mau ya nggak bisa apa-apa. Kenapa? Karena kelemahan kita yang kita sadari itu harus ditinggalkan. Kan tidak sesuai firman Tuhan, kita mau nggak meninggalkan itu? Kalau nggak mau ya tetap aja. Tetap aja dibawa terus. Ya nggak masuk di hari perhentian itu. Jadi sekali lagi, kalau kelemahan dan kekurangan kita yang tidak kita sadari dan kita bisa berubah, itu nggak masalah. Nggak jadi satu masalah yang serius, saya katakan. Tetapi kalau yang menjadi kelemahan dan kekurangan kita yang kita sadari, yang harus ditinggal, dibuang. Karena firman Tuhan berkata, firman Allah itu hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ia menusuk amat dalam. Jadi pada saat kelemahan, kekurangan yang kita sadari, kita harus buang, itu kita tertusuk luar biasa hati kita. Seringkali kita tidak tahan dan kita melawan, kita berontak. Nggak mau. Ya. Sekali lagi karena firman Tuhan sudah berkata, ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Jadi apa yang menjadi kelemahan, kekurangan yang kita sadari saat kita diminta sama Tuhan untuk kita merubah. Kemudian kita kena firman, iya, aku harus. Nah, saat kita berkata, iya, aku harus, adakah kita mau melangkah untuk memenuhi? Iya, aku mau. Atau enggak? Kalau enggak, tetap bulat lagi. Tetap bulat lagi. Persoalan yang dulu muncul lagi. Yang sudah selesai muncul lagi. Kenapa? Muter di situ terus. Gitu. Muter di situ terus, muter. Nggak ada satu langkah untuk mengambil jalur lain sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kembali terus ke situ. Nah, kalau sudah kembali terus ke situ, terus sudah saatnya masuk pada hari ke-7, kita mau ngomong. Amin. Mari kita jangan main-main dalam kehidupan ini. Sekali lagi, ini saatnya untuk kita betul-betul mau memahami kalau aku ingin masuk ke dalam hari perhentian itu, menikmati damai sejahtera daripada Allah, maka aku tidak perlu menyembunyikan apapun juga di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena ayat yang ketiga dikatakan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semuanya terbuka. Semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Semuanya jelas di hadapan Tuhan. Jadi kita mempertanggungjawabkan sikap dalam kehidupan kita ini bukan kepada manusia, tapi kita mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan.
Dan untuk kita mempertanggungjawabkan kepada Tuhan, dan kita menunjukkan aku bertanggung jawab kepada Tuhan akan apa yang aku lakukan, ya, maka aku pun menyatakan dalam kehidupanku, dalam perjalanan hidup ini loh. Walaupun pada saat kita melakukan apa yang menjadi keinginan kita untuk memuliakan nama Tuhan, kita mungkin gak didukung. Tetapi karena kita punya ketulusan, Tuhan itu tahu aku rindu berbuat sesuatu bagi nama-Nya. Dan Tuhan mendukung kita. Kalau Tuhan menopang kita, Tuhan mendukung kita, tidak ada hal lain yang dapat menggagalkan rencana. Dan mari saudara sekalian kembali pada saat petang hari ini, kita dengan hati yang rendah, dengan hati yang sungguh, kita mau senantiasa memperhatikan langkah-langkah hidup kita. Jangan sampai langkah-langkah kehidupan kita ya menjadi sembrono karena kita merasa harinya Tuhan masih lama bagiku, ya hari ke-7 masih lama bagiku. Enggak, saudara, ya enggak. Kita enggak tahu kapan hari ke-7 untuk kita. Tapi hari perhentian itu pasti, ya pasti akan terjadi, pasti akan dinikmati. Karena itu kalau kita ingin menikmati hari perhentian yang indah bersama Allah di surga, mari kita hidup sesuai dengan petunjuk firman Tuhan, dengan penuh cinta dan tanggung jawab kepada Tuhan. Amin.